Karet berasal dari getah pohon di daerah tropis dan bentuknya seperti susu. Ribuan tahun yang lalu, penduduk asli Amerika Tengah dan Selatan menemukan bahwa getah yang mengeras itu kenyal dan memantul. Mereka bermain pertandingan dengan bola getah. Ketika penjelajah Eropa datang, maka berubahlah menjadi permainan bola yang baru. Sekarang kita membuat ribuan benda berguna dari cairan yang beredar di pohon karet. Mulai dari ban, balon, hingga sepatu boot. Bibit pohonnya ditanam di perkebunan seperti di Thailand. Membutuhkan waktu beberapa tahun bagi pohon karet untuk menjadi besar. Kemudian getahnya siap untuk dikucurkan. Di pagi hari yang sejuk saat getah mengalir deras, buruh tani menyayat kulit kayu dengan pisau kait. Getah mengalir dari goresan baret. Getah tumpah memancar ke logam yang dimasukkan di bagian bawah pohon yang dipotong. Getah mengalir sekitar 5 atau 6 jam, sampai sebagian mangkuk terisi. Petani menunggu beberapa hari sampai pohonnya pulih, lalu menyobek bagian lain dari pohon itu. Setelah kotoran disaring, lalu dituangkan getah karet ke dalam bak plastik, dan ditambahkan asam format lalu diaduk. Asam menyebabkan getah membeku. Setelah 15-30 menit, karet menjadi mengental seperti tahu. Getah yang seperti tahu ini sekarang memiliki susunan yang lengket dan sekarang dapat digulung seperti adonan. Penggulungan dilakukan untuk memeras kelebihan air dan meninggalkan pola bergaris di lembaran karet. Juga meningkatkan lebar permukaan dan mempercepat pengeringan. Kemudian asam format dibilas. Lembaran karet digantung hingga kering selama 5 jam. Saat kering, karet mengental dan menjadi lebih kuat, dan warnanya semakin gelap. Getah karet yang beku telah menjadi berubah bentuk. Dalam beberapa langkah singkat, karet berubah dari cair menjadi padat. Pekerja menumpuk lembaran karet pada palet dan menimbang beratnya. Ada kurang lebih 1,5 ton karet di tumpukan ini. Mereka menyimpan tumpukan tersebut di gudang hingga tahap pengolahan berikutnya. Ketika siap untuk dilanjutkan, pekerja mengupas setiap lembar dari tumpukan dan merendamnya dalam air selama 20 menit. Untuk membersihkan beberapa kontaminasi permukaan, tetapi tidak seluruhnya. Lembaran karet kemudian masuk ke mesin yang banyak sikapnya untuk membersihkan banyak kotoran. Setelah dibilas sekali lagi, lembaran karetnya menjadi bersih. Seperti yang Anda lihat, warna lembaran karet agak berbeda-beda, tergantung dari pohon asalnya. Mereka menggantungnya di rak hingga menetes dan menjadi kering. Mereka membuat api dalam pembakaran batu bata, mengasapi lembaran karet selama 5 hari. Ini adalah pengasapan suhu rendah yang lambat yang mengawetkan lembaran karet untuk mencegah pertumbuhan jamur. Setelah pengasapan, mereka menghilangkan kontaminan seperti kulit kayu atau serangga yang telah menempel di karet. Lembaran karet ditumpuk. Mereka menyemprot kubus karet dengan campuran kalsium karbonat dan pelarut. Campuran membentuk lapisan pada kubus yang mencegah jamur dan menjaganya agar tidak saling menempel selama pengangkutan.